Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan PHP dan juga DBMS. Bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan antara PHP dengan DBMS yang kita pakai. Nah, DBMS yang kita pakai di sini bisa menggunakan MySQL atau bisa juga menggunakan MariaDB. Untuk di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan passing parameter, kemudian mengirimkan data gitu ya dari satu form atau satu page ke page yang lain atau dari satu form ke form yang lain. Nah, dan itu tanpa adanya penyimpanan atau bersifat sementara gitu ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih mengirimkan data ke page lain tapi sekaligus menyimpan ke dalam database. Nah, ini outline yang akan kita bahas mulai dari membuat form kirim, kemudian membuat file koneksi, kemudian menghandle data, kemudian memeriksa koneksi, memeriksa data, kemudian mengambil data untuk ditampilkan di dalam page atau web kita. Nah, terkait dengan passing data, ini konsepnya ya. Konsepnya seperti ini. Jadi, kalau kita punya sebuah field gitu ya, sebuah form yang di dalamnya ada field nama, kemudian ada jenis kelamin, L atau P atau laki-laki perempuan gitu ya. Kalau passing data itu hanya mengirimkan data begini saja. Jadi dikirimkan yang ada di sini, misalnya kita isi Rizky Prabowo gitu ya, kemudian di sini kita pilih L atau laki-laki gitu ya, kita kirim, dia akan berpindah ke sini, ke page yang lain. Nah, kalau menggunakan DBMS atau database gitu ya, nah konsepnya seperti ini, dirubah sedikit lah konsepnya itu. Awalnya kita punya seperti ini, kalau kita eksekusi atau kita klik tombol kirim, yang tadinya hanya menyimpan sementara gitu ya, kita masukkan ke dalam database supaya bisa diakses kembali suatu saat. Nah, jadi kita masukkan ke dalam database, jadi selain ditampilkan, tapi juga dimasukkan juga ke dalam database. Oke, dalam form kirim kita buat seperti biasa gitu ya. Dalam form kirim kita ada form action terima, kemudian nama, name-nya nama, kemudian jenis kelamin, bentuknya radio, name-nya JK gitu ya. Nah, di sini ada input submit, value-nya kirim gitu ya. Kemudian ada file koneksi nanti yang akan kita praktekkan. Di sini koneksi ada dua jenis, ada MySQL Connect. Ini untuk memeriksa koneksi dengan server kita. Kemudian yang ini digunakan untuk memeriksa koneksi ke database yang kita buat. Nah, dua perintah ini sebenarnya bisa dijadikan satu seperti ini, disederhanakan gitu ya. Menggunakan MySQL Connect, localhost, root, kemudian di sini password ya. Password ini kita kosongkan, kemudian ini nama database-nya. Nah, ini bisa kita masukkan dalam satu parameter gini, host gitu ya. Nanti kita bisa include-kan. Oke, sedangkan di bagian terima nanti kita include-kan seperti ini. Jadi include koneksi.php. Koneksi.php ini yang file yang ini. Nah, yang ini kita buat dalam sebuah file gitu ya. Kita include-kan di sini. Jadi nanti ada variabel namanya host gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nama $_ post nama, ini diambil dari yang ini. Ah, ini dia. Name nama ini dari form sebelumnya ya. Nama, kemudian JK, kemudian di sini ada query-nya insert into mahasiswa value. Nah, di sini dikosongkan, ini karena nantinya kita buat auto increment. Kemudian nama, kemudian JK. JK di sini mewakili dari jenis kelamin. Oke, selanjutnya di sini ada hasil. Hasil merupakan query dari MySQL query host SQL. SQL di sini mewakili query kita, kemudian host di sini ini didapat dari mana hostnya? Variabel host ini. Kalau di sini dilihat tidak ada ya. Tapi di dalam file koneksi.php ada variabel host.
Nah, ini dia. Ini ada host ya, yang isinya merupakan pengecekan terhadap server dan juga database kita. Oke, silakan Anda jalankan browser Anda dan lihat apa yang terjadi. Nah, itu step by step-nya. Selanjutnya kita coba praktekkan menggunakan langsung gitu ya, menggunakan server kita sendiri, menggunakan server di lokal gitu ya. Mari kita buka Sublime. Nah, Sublime di sini. Kemudian di htdoc kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan sebuah folder, misalnya new folder gini ya. New folder misalnya web basic. Nah, seperti ini, web basic. Oke, kemudian kita buka menggunakan Sublime, open folder, htdoc, web basic. Mana coba? Web basic. Nah, di sini. Oke, masih kosong ya, belum ada apa-apa di sini. Mari kita coba. Yang pertama kita bangun, kita buat form kirim atau untuk mengirimkan data. Di sini kita simpan dulu. Menggunakan nama misalnya input.html. Nah, di sini kita buat file HTML seperti biasa ya, doctype HTML seperti ini, kemudian ada HTML. Oke. Kemudian di sini ada head. Oke. Kemudian di dalam head biasanya ada title ya. Title. Apa titlenya di sini kita isi di BMS gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke body. Oke, di body kita buat sebuah form action. Nah, actionnya nanti kita arahkan ya, nanti ya. Metodenya kita gunakan metode post. Nah, seperti ini saja. Kemudian di dalamnya ada nama sama npm gitu ya. Nama dengan jenis kelamin, bukan npm ya. Nama dengan jenis kelamin. Yang pertama nama. Mari kita buat sebuah input text. Type-nya berupa teks. Kemudian name-nya berupa nama ini ya. Kemudian di sini biar rapi kita kasih BR. Oke, nama, kemudian JK. Di sini JK. Kemudian kita kasih gini, kita pakai input juga. Input tapi type-nya radio. Kita pakai radio. Kemudian name-nya kita kasih JK gini misalnya. Dan value-nya kita kasih laki-laki. Seperti ini, kita kasih L gitu ya. Kemudian input yang selanjutnya ini kita copy saja. Biar nggak kelamaan. Yap. Ini kita ganti P, ini kita ganti perempuan. Oke. Kalau sudah kita kasih BR. BR ini untuk supaya dia pindah ke satu line berikutnya gitu ya. Kemudian kita buat input lagi tapi type-nya di sini submit. Nah, supaya nanti dia berubah jadi tombol. Submit
value-nya kirim. Nah, seperti ini. Sudah, formnya sudah. Nah, kemudian kita actionnya di sini kita kasih terima.php gitu ya, form penerima ya. Form penerima. Kita simpan dulu. Kalau kita cek di browser berarti ini harusnya jalan ya, harusnya. Mari kita coba di sini localhost web basic. Di sini ada satu file, kita klik. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah bisa kita pilih salah satu gitu ya. Oke, sudah jalan. Nah, kita selanjutnya bikin file yang kedua. Yang kedua, file namanya file koneksi. Namanya boleh apa aja sih, tapi fungsi dan tujuannya untuk koneksi. Misalnya di sini PHP, kita pakai bentuk yang kedua saja tadi. Host MySQL connect. Kemudian di sini ada localhost, di sini ada usernya apa? Usernya root. Kemudian passwordnya kosong. Kemudian database yang akan kita pakai. Ini nama database-nya. Nama database-nya apa? Misalnya di sini kita buat pemula misalnya ya. Oke, kita simpan. Kita kasih nama koneksi.php. Save. Nah, seperti ini. Sudah, selanjutnya kita buat terima.php-nya. Karena tadi kan di sini dilarikan ke terima ya, terima.php. Jadi di sini kita simpan dulu. Simpan, kita kasih nama terima.php. Nah, di terima.php ini kita akan menerima file yang dikirimkan dari input. Kita akan terima di sini. Ya, kita buat PHP-nya dulu. Nah, karena tadi menggunakan metode post, kita masukkan dulu dalam satu variabel gitu ya. Nama misalnya. Nama di sini diisi dengan $post nama. Kemudian JK. Nah, JK sama dengan $post JK gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita jangan lupa masukkan file koneksi yang tadi ya, yang di sini ya. Kita masukkan ke dalam terima, caranya dengan menggunakan keyword include. Include atau menyertakan koneksi.php. Oke. Kalau sudah, selanjutnya di sini kita akan melakukan query. Melakukan query-nya seperti apa? MySQL query. Di sini ada enggak? Ya, ini ya. Query. Query. MySQL query. Query-nya di sini apa yang akan dilakukan? Yang pertama manggil host. $host. Kemudian kita pakai query. Di sini sebenarnya bisa seperti ini. Insert into mahasiswa misalnya. Mahasiswa values ketik kemudian koma $nama, kemudian $JK. Nah, ini kan query-nya sangat sama ya, bukan sangat mirip, tapi sama persis dengan query yang kita lakukan di
phpMyAdmin. Nah, ini misalnya kita simpan. Kalau sudah kita simpan, sekarang waktunya kita buat sebuah database. Tadi koneksinya namanya apa nih? Pemula ya, nih ya. Sebuah database di server kita gunakan phpMyAdmin saja. Di sini saya close dulu sampai ke sebelah kanan ya. Close to the right, kemudian di sini localhost phpMyAdmin misalnya. Nah, di sini phpMyAdmin kita buat sebuah database dengan nama pemula sesuai dengan yang tadi ya, yang kita buat di koneksi tadi. Pemula. Di dalam pemula mari kita tambahkan sebuah tabel namanya tabel mahasiswa. Mahasiswa. Nah, gini dia. Fieldnya 3 saja cukup. Mahasiswa, di sini ada ID, kemudian ada nama, kemudian ada JK. Nah, ID di sini ini kita buat sebagai primary key atau ya yang paling ini ya, primary key. Di sini kita buat auto increment, dia otomatis primary key. Oke. Kemudian panjangnya kita kasih 5 gitu misalnya. Nama kita pakai varchar misalnya 50 gitu ya, 50 digit. Kemudian JK ini bisa gunakan enum atau bisa juga menggunakan varchar, tapi di sini kita pakai yang sederhana, pakai varchar saja 20 misalnya. Kalau sudah, silakan kita simpan di sini. Oke, sudah jadi. Nah, tujuan kita ingin mengisi database ini. Ini database-nya kita mau isi. Kalau sekarang kan kita cek belum ada isinya ya di sini ya, masih ID, nama, JK gitu ya. Nah, kita ingin isi supaya dia mudah pengelolaannya. Sebenarnya bisa ya dari sini ya, insert gitu ya. Nah, tapi kan kita ingin mengkoneksikan PHP yang kita buat dengan database yang kita buat ini. Nah, jadi kita gunakan script kita tadi di sini untuk mengisi database yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan langsung seperti ini. Nah, kita coba sekarang masuk ke sini, kita refresh dulu. Kalau sudah di sini misalnya kita isi Rizky, misal. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kirim. Kita lihat ada error nggak? Oh, nggak ada error. Kita cek di dalam database kita, apakah sudah ada isinya. Ini. Cek, klik, ping. Nah, dia sudah masuk. Yang artinya di sini sudah masuk. Ini kok sama dengan ya? Berarti ini kesalahannya ada di mana ini? Ada di value yang dikirim. Value yang dikirim dari input. Laki-laki. Nah, ini dia. Nah, laki-laki. Save. Oke. Terima. Nah, ini sudah nih. Nah, tadi pada saat melakukan query, pada saat melakukan input data, itu kan kita tidak tahu ya. Karena kosong ya hasilnya ya, seperti ini. Di mana tadi? Ini kosong kan, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kalau berhasil, seharusnya kita bisa memberikan semacam warning, semacam pengetahuan, semacam pemberitahuan gitu ya. Misalnya di sini kita kasih echo database berhasil, bukan database, data berhasil disimpan dalam database gitu ya misalnya. Oke, mari kita coba kembali. Misalnya di sini jadi Rizky Prabowo. Kita kirim lagi. Nah, data berhasil disimpan dalam database. Ini bikin user ngerasa lega, ngerasa confidence gitu ya, ngerasa percaya diri bahwasanya data sudah disimpan dalam database, yakin gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih yakin lagi,
kita bisa tampilkan di sini isi database-nya. Gimana cara menampilkan isi database-nya? Kita bisa melakukan query ulang seperti ini, sama dengan seperti ini ya. Nah, kita bisa melakukan query ulang, misalnya kita masukin dalam satu variabel deh ya. Misalnya gini, kita buat style yang berbeda. SQL misalnya, di sini select bintang from mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian MySQL query. Nah, kita buat di sini hasil sama dengan MySQL query host di sini, tapi bukan insert into gini lagi. Kita ganti dengan yang ada di atas, SQL yang ada di sini. Jadi kita ganti dengan $SQL. Nah, setelah itu kita bisa panggil menggunakan while gini. While pakai looping gitu ya. While misalnya $row sama dengan kita bisa gunakan MySQL fetch asok. Nah, ini asok $hasil misalnya. Nah, di sini kita bisa kasih gini, kemudian kita echo saja biar sederhana gitu ya. Echo misalnya di sini $row apa di sini? ID misalnya. Row ID ini pakai kurung siku sepertinya ya. Row ID ini ya. Nah, kita coba aja. Row ID. Kemudian echo row nama. Kemudian row JK. Nah, ini ID nama JK ini didapat dari database yang kita buat. Ini nama field-fieldnya. Nah, kita coba sekarang terimanya. Oke, misalnya di sini kita isi Dwi S misalnya. Dwi S ini bisa Dwi Saketi atau Dwi yang lain gitu ya. Maaf Pak Dwi. Ya. Oke, kita kirim. Oh, ini ada error nih. Data berhasil disimpan dalam database. Sudah berhasil disimpan, tapi di sini masih ada error. Errornya apa di sini di line 10 MySQL fetch asok. Oke, mari kita cek. Ini MySQL harusnya ya. MySQL karena kita pakai PHP versi 7 ke atas. Oke, mari kita coba kirim lagi, kita refresh ya. Refresh, kirim lagi. Nah, data berhasil disimpan. 1, Rizky laki-laki. Nah, ini formatnya yang belum benar ini. Nah, kita coba benarkan formatnya. Misalnya di sini kita kasih apa ya? Di sini kita kasih misal gini. Echo GR gitu. Jadi per row nanti, per row kita bisa split. Refresh, resend. Nah, gini misalnya. Database, oke, belum rapi ya. Kita rapikan lagi, misalnya di mana ya? Di sini kita kasih BR. Oke. Kita coba refresh lagi. Oke, 1, 2, Rizky Prabowo, laki-laki. Oke. Mari kita coba dikasih apa ya, semacam kayak tabel gitu ya, kita tabelkan gitu ya. Kalau mau ditabelkan bisa saja di sini kita buatkan tabel gitu ya. Echo misal di sini kita tabel border sama dengan 1 biar kelihatan ya. Tabel border 1, kemudian di bawah kita buat echo tabel
diakhiri tabel di sini, kemudian di sini seharusnya kalau mau pakai tabel bisa pakai TR gini ya. Kemudian TD, tabel row, tabel ini, kemudian titik. Nah, kita kasih gini. TD/TD ya. Kita kasih ketik. Biar nggak error dia. TR, TD gini ya. Kemudian kita ulangi ini. Bagian ini kita ulangi jadi gini. TR, TD. Oke, sekali lagi. Nah, di sini ada /tr. Oke, mari kita cek ini row ID. Setelah ID ada nama, kemudian setelah nama ada JK gitu ya. Oke, mari kita coba cek. Sudah sesuaikah ini kalau ditabelkan? Kita cek. Oh, ini sudah nih. Oke, kita sudah masuk. Ini kok di S-nya banyak sekali. Iya, tadi karena kita refresh jadi semacam resend lagi. Dikirim ulang. Ini kalau saya refresh, nanti akan bertambah dia, 8 gitu. Dalam database juga akan sudah bertambah dia. Seperti ini. Misalnya, nah ini resend, tulisannya resend, kirim ulang gitu ya. Resend. Nah, bertambah dia. Kalau misalnya kita kembali ke sini, misalnya kita ganti Saketi, misalnya Dwi Saketi, kirim. Nah, baru dia bertambah juga. Oke, sampai di sini mungkin video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.